sekarang menjawab pertanyaan yang sering ada ya. Kenapa ajak anak dan istri nonton Digimon? Terus kenapa bisa mau anak zaman sekarang mau nonton Digimon? Padahal itu kartun zaman dulu, Digimon Adventure 01 lagi. Sebenarnya istri yang nonton juga jadi pertanyaan sih. Karena orang yang bukan tipe yang suka nonton anime waktu kecilnya. Nah, berikutnya anak itu dia dari kecil, dari umur setahun itu kami bertiga punya habit makan bareng. Mau breakfast, mau dinner, mau lunch, itu kita makan bareng di meja makan. Jadi bukan di sofa living room gitu. Saya dan istri juga agak memaksa ya anak supaya bisa makannya di high chair atau baby chair. Jadi kalau kita ke resto atau cafe kita juga selalu minta pakai baby chair. Di rumah pun begitu, di rumah wajib pakai baby chair dari umur 6 bulan, dari pertama dia belajar makan MPASI ya udah pakai baby chair. Berlanjut, jadi setiap kita makan bareng, setiap kami makan bareng, saya sama istri selalu ngobrol. Ketika si anak juga masih 8 bulan pun kami tetap ngobrol. Dan yang atau ya dulu kenapa bisa kayak gitu, belajar juga dari ilmu-ilmu parenting, nggak formal sih, nggak ada kursusnya, cuma dari konten-konten sosmed aja sama browsing ya. Itu belajar kalau kita sama anak, ngobrol sama anak walaupun si anaknya masih bayi, itu kita pakai bahasa kita aja, atau sebisa mungkin ya pakai bahasa formal malah. Jangan dikasih logat-logat yang kayak anak misalnya ini cucu gitu, jadi minum susu ngomongnya. Saya juga sering cerita ke anak walaupun anaknya masih umur 8 bulan, saya cerita-cerita aja, cerita apa ya, apapun sih, kejadian di kerjaan, kejadian di pertemanan, itu ceritain, atau tentang cerita dongeng-dongeng, cerita aja ke anak walaupun dia belum bisa ngomong, tapi saya sama istri selalu nganggap si anak ini bisa nangkep. Dan kita ceritanya tuh ya benar-benar ngomongnya eye contact. Berlanjut terus sampai umur setahun. Umur setahun itu dia udah mulai lancar ngomong. Kami tetap aja cerita terus, ngajarin macam-macam, kadang-kadang ngajarin hal-hal yang kedengarannya nggak penting aja. Misalnya hal-hal yang kedengarannya nggak penting dan mungkin anak belum ngerti, ya kita ceritain aja. Kayak misalnya kayu asalnya dari pohon, rumah dibikinnya pakai batu bata dan beton. Ya kebetulan pekerjaannya saya dan istri sama-sama arsitek, tapi walaupun begitu nggak melulu tentang bangunan diajarinnya. Nah, makin gede dia itu jadi suka diceritain, walaupun story-story yang dia belum pernah denger atau bukan tentang karakter film. Bahkan saya ceritain pengalaman dia baru minggu lalu waktu jalan-jalan ke mall, itu dia suka banget minta diceritain. Pertama kali ke mall Aeon, papa mau diceritain waktu pertama kali ke mall Aeon. Ya padahal dia juga mengalami sendiri, cuma dia suka diceritain ulang pengalaman itu. Pertama kali ke mall Aeon ngapain, sama siapa, hari apa, jam berapa. Karena saya juga clueless ya untuk nyeritain, kan harus mikir, ya udah saya ceritain apa adanya aja. Waktu itu kita hari Sabtu pagi berangkat sama mama, naik apa, misalnya naik kereta atau naik mobil atau naik motor gitu. Sampai sana kita ngapain, lihat-lihat toko mainan, cuma lihat-lihat doang gitu. Ceritain aja detail, atau bahkan kadang-kadang ngarang-ngarang sedikit. Berlanjut, ya saya kan suka film, suka anime juga. Sering juga saya ceritain tentang Naruto, tentang Digimon, tentang Dragon Ball. Ya tentu bukan bagian-bagian yang anak belum ngerti ya. Waktu dia sangat kecil belum diceritain baik lawan jahat, belum diceritain monster-monster, belum diceritain romance. Jadi diceritainnya Dragon Ball itu ada yang namanya Son Goku. Son Goku punya teman namanya Vegeta. Vegeta punya teman lagi namanya Krillin. Mereka itu suka ngumpul di rumahnya Kame Sennin gitu misalnya. Naruto itu seorang anak umur 8 tahun. Itu saya ceritain tuh sampai anak saya umur 3 atau 4 tahunan masih sering ceritain Naruto, anak umur 8 tahun.
belajar di sekolah ninja. Ninja itu apa? Ninja itu orang yang pekerjaannya suka menyelinap, suka naik-naik di atas genteng, terus ngambil barang di rumah orang, tapi bukan untuk kejahatan, untuk membantu orang baik misalnya gitu. Kadang-kadang sebelum tidur juga dia suka pengen diceritain. Saya ceritain Frozen. Waktu itu saya belum yakin untuk ngajak nonton Frozen, akhirnya cerita doang di dalam cerita doang sebelum tidur. Ada cerita tentang princess dari kerajaan Arendelle. Princessnya namanya Anna, punya kakak namanya Elsa. Orang tuanya pergi di laut gitu. Tapi waktu itu saya juga belum bisa menceritakan ketika orang tuanya kecelakaan dan meninggal. Mungkin emosinya terlalu sedih. Akhirnya yang bisa kita ceritain aja. Nanti Elsa pergi dari istana. Dia tidak mau melukai orang-orang di istana dan warganya karena dia punya kekuatan magic es. Itu sih, kayak gitu aja ceritain. Dia penasaran. Dia tuh jadi saya nggak tahu juga ya, apa mungkin imajinasinya juga jadi terlatih. Ngebayangin terus tuh, sering nanya, "Papa ceritain lagi Frozen." Pas lagi makan juga diceritain Frozen. Ketika nonton dia langsung excited banget. Oh ini Frozen. Ketika udah waktunya, dia udah usianya atau dia pemahamannya udah cukup, dia nonton, dia senang banget. Ini Frozen. Sama halnya dengan Digimon. Digimon itu ketika kami udah nonton banyak film, ya mungkin sampai hampir 30-an film ya udah pernah ditonton. Ada Disney, ada Netflix, ada Ghibli. Terus saya sering iseng aja ceritain, papa tuh dulu suka nonton namanya Digimon. Digimon tuh ada 7 anak lagi camping, terus mereka melihat aurora, mereka terhisap ke dunia yang lain. Terus anak-anak ini ketemu sama monster-monster kecil yang gemes, bentuknya kayak ada yang kayak hewan, ada yang kayak tanaman. Terus saya minta sering diceritain, itu diulang-ulang. Waktu sebelum tidur diceritain, ketika lagi makan diceritain. Saya juga play lagunya, terus ada kayak saya tunjukin gambarnya, covernya kayak gini nih Digimon tuh. Nah saya belum terlalu yakin waktu itu apakah anak bisa mengikuti ceritanya. Lama-lama suatu hari saya iseng buka harddisk lama, terus nemu, oh ternyata saya masih nyimpen file film Digimonnya. Terus saya tonton ya, screening cepet lah, kira-kira layak nggak ya. Berdasarkan umur udah pasti, kalau rekomendasi umur sih kayaknya sebenarnya belum ya, karena Digimon tuh minimum 7 tahun. Lalu saya coba lihat cepet aja berdasarkan tontonan anak saya. Dia udah pernah nonton film-film Ghibli, udah pernah nonton film Disney, Frozen, film Up, Coco, Inside Out, itu yang berbagai macam emosi dan konflik dia udah pernah. Terus saya jadi anggapnya sepertinya nggak apa-apa sih ini diajak nonton coba, tentunya dengan pendampingan. Dan dia suka kayak tadi Frozen, ketika dia udah pernah diceritain dan itu hanya dalam imajinasi dia, ketika direalisasikan nonton beneran filmnya, dia benar-benar happy banget. Oh ini yang namanya Digimon. Dan mamahnya awalnya nggak ngikutin, tapi sering lihat saya sama anak nonton, tertarik juga. Yang tadi saya bilang kalau istri itu open aja dia nonton apapun atau ngikutin cerita apapun gitu.